Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kembali lagi bersama Abu Jabir dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 6, modul 2, ringkasan unit 1, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Rambu-rambu syariat. Sesungguhnya hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 40. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dengan sistem demokrasi. Menurut para pencetusnya, demokrasi adalah kekuasaan rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan mutlak di mana rakyat berperan serta langsung menentukan arah kebijaksanaan negaranya dengan memilih wakil yang dia kehendaki secara bebas. Sistem demokrasi sangat bertentangan dengan hukum Islam ditinjau dari beberapa segi. A. Hukum dan undang-undang buatan manusia. Dalam Islam, hukum dan undang-undang merupakan hak mutlak Allah, sedang Nabi Muhammad hanya menyampaikannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalam sistem demokrasi, undang-undang dibuat oleh manusia, sehingga mereka membuat hukum dan undang-undang yang tidak berdasar pada agama Islam. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Quran Surat Asy-Syura ayat 21. B. Kebebasan yang melampaui batas. Dalam Islam, kebebasan harus tetap dikendalikan agar sesuai dengan agama Islam dan tidak menerjang rambu-rambunya. Adapun dalam sistem demokrasi, kebebasan memiliki wilayah yang seluas-luasnya tanpa kendali. Oleh karena itu, tak heran bila dalam hukum demokrasi setiap individu tidak dilarang melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, sekalipun dengan murtad dari agama Islam. Hanya kepada Allah lah kita mengadu. C. Suara mayoritas adalah standar. Dalam Islam, standar kebenaran dan kemenangan adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun sedikit orang. Adapun dalam sistem demokrasi, standarnya adalah suara dan aspirasi mayoritas rakyat, sehingga konsekuensi logisnya adalah apabila mayoritas rakyat suatu negara adalah orang yang rusak, maka mereka akan memilih pemimpin yang sesuai dengan selera mereka, yaitu orang yang rusak pula. Persamaan derajat antara pria dan wanita. Dalam banyak hukum, agama Islam menyetarakan antara pria dan wanita. Namun, dalam sebagiannya, Islam membedakan antara keduanya, seperti dalam hukum waris, diat, akikah, persaksian, dan sebagainya. Sementara itu, dalam hukum demokrasi, pria dan wanita setara dalam semua bidang. Para ulama ahlu sunnah membolehkan ikut serta dalam demokrasi dengan syarat diantaranya tidak boleh berpegang pada sarana pemilu kecuali pada keadaan adanya maslahah yang jelas lebih besar dari mafsadah dari keikutsertaan dalam pemilu. 2. Tujuan ikut serta dalam pemilu adalah untuk mencapai maslahat yang muktabar agar dapat menerapkan hukum-hukum syariat demi kemaslahatan umat dan negara atau mendukung ketercapaian hal itu. 3. Para pemilih dan orang yang dipilih tidak boleh taat dan tidak boleh melaksanakan hukum yang diputuskan oleh parlemen dan undang-undang buatan manusia. Namun, yang ditaati dan diamalkan adalah yang sesuai dengan syariat. 4. Bolehnya seorang muslim untuk mencalonkan diri, menerima jabatan yang strategis dalam politik masyarakat, dan menggunakan jabatan tersebut untuk hal yang paling bermaslahat atau paling yang sedikit bahayanya. 5. Jika tidak ada kandidat calon untuk suatu jabatan yang ideal, maka beralih kepada pemilihan orang yang ideal. Untuk lebih detailnya bagaimana sejarah pemilihan umum dan penerapannya di Indonesia, kalian bisa membaca modul. Sekian video ringkasan ini, selalu doakan orang tua dan tetap semangat.